Halo, senang bisa ketemu lagi untuk bahas topik menarik bareng Anda. Kali ini kita akan masuk ke dunia yang sering bikin penasaran sekaligus agak merinding ya, kultus pengendali pikiran modern. Fokus kita ada di bab 3 dari bukunya Stephen Hassan, Combating Cult Mind Control. Judul babnya pas banget, Ancaman Kultus Pengendali Pikiran Hari Ini. Sumber ini kuat banget karena ya pengalaman pribadi Hasan, dia mantan anggota kultus level tinggi, terus jadi konselor juga buat mantan anggota lain. Udah tahunan, jadi misi kita nih ngupas cara kerja kultus ini, kenapa sih orang bisa tertarik, terus tanda bahaya apa aja yang perlu Anda kenali. Oke, mari kita mulai bedah bareng-bareng. Ya, dan penting banget buat kita sadari, ini bukan cuma cerita serem di film loh. Waktu buku ini ditulis, Hasan itu ngasih perkiraan ada ribuan kelompok kayak gini di Amerika aja. Dampaknya itu kejutaan orang. Jutaan, wow. Iya, jadi memahami polanya ini relevan banget buat Anda, bukan cuma soal jaga diri atau orang terdekat ya, tapi juga ngasah cara kita berpikir kritis soal berbagai bentuk pengaruh lah yang kita temui sehari-hari. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana teknik-teknik yang kelihatannya ekstrim banget di kultus ini, sebenarnya akarnya ada di prinsip psikologi sosial. Sesuatu yang kita semua alami juga, walau mungkin skalanya lebih kecil gitu. Itu poin yang menarik. Jadi, ini bukan sesuatu yang jauh di sana, tapi bisa jadi pakai prinsip yang sama kayak persuasi biasa, cuma dipelintir gitu ya. Seberapa besar sih masalahnya menurut Hasan di bab 3 ini? Skalanya gitu. Hasan ngasih angka yang cukup bikin kaget sih waktu itu. Sekitar 3.000 kelompok. Dia nyebutnya kultus destruktif ya. Di Amerika Serikat aja. Dan perkiraan anggotanya tuh bisa sampai 3 juta orang. 3.000 kelompok, 3 juta orang, itu gede banget. Sisa-sisa zaman 70-an doang. Jangkauannya luas. Kena ke berbagai usia, dari lansia sampai profesional. Latar belakang etnis juga macam-macam. Jadi stereotip kalau anggota kultus itu cuma anak muda sesat gitu, udah nggak relevan lagi. 3 juta orang itu. Dampaknya pasti gak cuma ke anggotanya aja kan? Bab ini nyebut soal itu juga kayaknya. Betul sekali. Dampaknya meluas kemana-mana. Ada pengaruh di politik misalnya, lewat lobby atau dukung kandidat tertentu. Hasan nyontohin kasus Munis. Mereka kan ada hubungan sama politisi konservatif. Bahkan katanya ada dugaan terlibat sama kontras di Nicaragua. Terus investasi properti gede-gedean di Uruguay. Wah, serius itu? Sampai segitunya ya? Iya, ini nunjukin ambisi mereka jauh melampaui urusan spiritual aja. Mereka juga bangun kekuatan ekonomi, lewat bisnis, properti, bahkan coba mempengaruhi sistem hukum. Jadi ini bukan sekedar kelompok pinggiran gitu ya, tapi bisa jadi pemain serius di level sosial, ekonomi, bahkan politik. Ini penting buat dipahami ya. Terus, apa sih yang bikin sebuah kelompok disebut kultus destruktif? Menurut Hasan, bedanya apa sama kelompok biasa? Nah, ini nih inti pembedanya. Definisi kamus biasa soal kultus kan sering fokus ke praktek agama yang nggak umum ya. Tapi banyak kelompok yang dibahas Hasan ini justru sekuler. Nggak ada hubungannya sama agama. Yang jadi ciri khas kultus destruktif modelan, kata dia, itu penggunaan metode. Metode manipulasi psikologis, sistematis banget. Tujuannya, ya buat merusak kehendak bebas orang, buat ngendalin mereka. Jadi fokusnya bukan pada apa yang mereka percaya, tapi gimana cara mereka bikin orang percaya dan nurut gitu. Tepat, Hasan definisikan sebagai sistem pengaruh yang sengaja ganggu identitas asli seseorang. Cara berpikirnya, perasaannya, perilakunya, keyakinannya, semua diganggu. Terus diganti sama identitas baru yang ditanam kelompok. Identitas baru ini kalau aja orang itu tahu dari awal bakal jadi kayak gitu, wah kemungkinan besar bakal ditolak mentah-mentah. Jadi unsur tipu daya sama manipulasinya itu krusial banget dalam prosesnya. Dan tekniknya ini berkembang terus ya, bukan lagi sekedar cuci otak paksa kayak cerita perang zaman dulu. Jauh lebih halus, lebih canggih. Kalau cuci otak era Perang Korea itu kan seringnya kasar ya, ada paksaan fisik jelas, korban tahu siapa musuhnya. Nah, teknik pengendalian pikiran modern ini, kadang disebut thought reform, itu lebih ngandelin manipulasi psikologis terselubung. Bisa pakai hipnosis yang nggak disadari, dinamika kelompok yang diatur ketat biar nggak bisa mikir kritis, macam-macam lah teknik persuasi yang dieksploitasi habis. Ini yang bikin orang sering nggak sadar kalau lagi dimanipulasi. Itu dia yang bikin ngeri ya. Karena halus jadi lebih susah dikenali. Terus siapa sih yang bahasanya jadi target? Yang rentan direkrut gitu. Kan ada anggapan kalau yang gabung itu orang yang lemah atau kurang pintar. Bab 3 ini ngebantah itu ya?
Iya, Hasan nekenin banget kalau itu mitos. Justru seringkali targetnya itu orang-orang cerdas loh. Idealis, semangatnya tinggi, mungkin lagi cari tujuan hidup atau pengen bikin perubahan positif di dunia. Kerentanan itu bukan soal pinter atau enggak, tapi lebih ke kondisi, situasional sama psikologis. Kondisi kayak gimana tuh misalnya? Seringnya pas masa transisi atau lagi stres berat. Misalnya baru pindah kota, sendirian, baru putus, kehilangan kerjaan, atau lagi berduka. Nah, di saat-saat kayak gitu, pertahanan psikologis kita kan biasanya agak turun ya. Rekrut kultus ini lihai banget manfaatin momen ini. Mereka dateng nawarin apa yang lagi dibutuhin, rasa diterima, perhatian, jawaban atas kebingungan atau sebuah misi mulia gitu. Kebutuhan dasar manusiawi kita ini yang dimainin. Masuk akal banget. Pas kita rapuh, ada yang nawarin solusi atau komunitas hangat gitu, pasti menarik ya. Ada lagi faktor lain. Ada beberapa lagi. Misalnya, kita sering salah paham soal seberapa rasional diri kita. Kita ngerasa selalu bisa mikir logis. Padahal kan emosi, kondisi fisik kayak capek, kurang tidur, tekanan sosial, itu semua ngaruh banget ke keputusan kita. Nah, kultus sering bikin kondisi yang bikin calon anggota capek fisik, capek emosi. Jadi lebih gampang dipengaruhi. Terus, ada juga keyakinan keliru, nggak mungkin lah kejadian sama saya. Rasa kebal ini malah bikin lengah. Makanya Hasan bilang, orang nggak gabung sama kultus. Kultus yang rekrut orang. Prosesnya itu aktif dari pihak kultus. Proses rekrutmennya sendiri gimana? Apa langsung diajak gabung gitu aja? Jarang banget. Biasanya bertahap dan penuh strategi. Sering dimulai dengan pendekatan yang kelihatannya ramah, tulus gitu. Bisa lewat temen, kenalan, atau orang asing yang tiba-tiba baik banget di jalan atau kampus. Bisa juga lewat acara seminar, workshop, kegiatan sosial yang ternyata disponsori kelompok samaran. Istilahnya front group. Kuncinya itu penipuan. Identitas asli sama tujuan kelompok sering disembunyiin di awal. Terus ada istilah love bombing ya? Itu bagian dari taktik juga? Iya, itu taktik klasik di fase awal. Calon anggota dihujani perhatian, pujian, afeksi yang lebay gitu. Tujuannya biar mereka ngerasa spesial banget, diterima, kayak nemu keluarga baru. Efektif banget ini, nyentuh kebutuhan dasar kita akan penerimaan. Mereka juga pintar baca orang. Hasan nyebutin, misalnya di Munis, mereka diajarin ngenalin tipe kepribadian calon anggota. Apa dia tipe pemikir, perasa, pelaku, atau penganut. Nah, pendekatannya disesuaiin. Info personal yang digali dari calon anggota juga dipakai buat bangun kedekatan, terus ya buat manipulasi lebih lanjut. Wah, disinilah ya, kebutuhan normal kita akan koneksi dan makna bisa jadi celah buat dieksploitasi. Nah, setelah berhasil direkrut nih, apa yang terjadi? Gimana kontrol itu dibangun? Oke, di sini model BITE yang dikembangin Hasan jadi relevan banget. BITE itu singkatan dari behavior, perilaku, information, informasi, thought, pikiran, sama emotion, emosi. Model ini berangkat dari teori disonansi kognitifnya Festinger, tapi diperluas sama Hasan. Intinya gini, 4 aspek ini nyambung semua. Kalau salah satu aspek ini berhasil dikontrol atau diubah paksa sama kelompok, aspek-aspek lain dalam diri orang itu bakal cenderung ikut berubah biar selaras. Biar nggak konflik batin gitu, ngurangin disonansi kognitif tadi. Oke, coba kita bedah satu-satu deh. Mulai dari B, pengendalian perilaku. Itu gimana contohnya? Ini soal ngontrol realitas fisik sama rutinitas harian anggota. Contoh paling jelas, jadwal super padat. Dari bangun sampai malam lagi hampir nggak ada waktu buat mikir sendiri. Lingkungan hidup diatur ketat, tinggal di mana, sama siapa, makan apa, pakai baju apa. Sering banget ada pembatasan tidur yang ekstrim, terus ada ritual wajib, praktek wajib, sistem hadiah dan hukuman yang jelas buat ngebentuk perilaku. Bahkan anggota bisa disuruh ikut hukum diri sendiri kalau dianggap salah. Intinya dunia fisik mereka dikontrol penuh. Kedengarannya capek banget ya. Lalu? I. Pengendalian informasi. Gimana caranya? Ini krusial banget buat jaga anggota tetap di dalam gelembung mereka. Caranya, pertama, penipuan yang terus-terusan. Info yang dikasih ke anggota bisa beda-beda tergantung levelnya. Ada doktrin luar versus doktrin dalam. Akses ke info luar yang kritis soal kelompok dibatasi atau dilarang sama sekali. Nggak boleh kontak mantan anggota, nggak boleh baca buku atau artikel kritis. Kalau ada kritik dari luar, malah dibingkai jadi bukti kalau kelompok mereka benar dan lagi diserang kekuatan jahat atau orang nggak ngerti. Internet juga sering diawasi atau dibatasi. Jadi mereka bikin realitas alternatif yang ketutup gitu ya. Berikutnya T,
Pengendalian pikiran. Ini gimana? Tujuannya ya nanemin doktrin kelompok sebagai satu-satunya kebenaran. Absolut, sekaligus matiin kemampuan mikir mandiri atau kritis. Caranya, pertama, doktrinnya itu sendiri biasanya hitam putih banget. Kami versus mereka, nggak ada abu-abu. Kedua, pakai bahasa khusus atau loaded language, istilah-istilah internal yang punya makna khusus buat anggota. Ini misahin mereka dari dunia luar dan bisa stop alur pikir kritis otomatis. Ketiga, teknik thought stopping, penghenti pikiran. Bisa nyanyi, mantra, doa, atau ngulang jargon tertentu tiap kali ragu atau ada pikiran negatif muncul. Tujuannya ngeblok pikiran kritis sebelum berkembang. Terakhir, nanemin keyakinan kalau ada masalah atau gagal itu pasti salah anggota, bukan salah doktrin atau pemimpin. Wow, itu sistematis banget ya caranya buat program ulang cara mikir. Terakhir ya, pengendalian emosi. Ini pasti main di perasaan banget. Betul, ini soal manipulasi rentang perasaan anggota buat ngikat mereka ke kelompok. Rasa takut sama rasa bersalah itu senjata utamanya. Anggota dibikin takut sama dunia luar, takut ninggalin kelompok, diancam konsekuensi serem di dunia atau akhirat, takut hukuman dari pemimpin atau Tuhan. Sering ditanamin fobia spesifik, kalau keluar bakal sakit lah, celaka lah, bikin keluarga kena bencana lah. Di sisi lain, ada momen-momen euforia atau bahagia semua yang diciptain kelompok. Bikin emosi anggota naik turun drastis. Cinta, penerimaan, pujian dari kelompok juga seringnya bersyarat. Cuma dikasih kalau anggota kinerjanya bagus, patuh, capai target. Ini bikin ketergantungan emosional yang kuat banget. Keempat komponen BIT ini kalau digabung jadi sistem kontrol yang rapat banget ya. Tadi Anda sempat nyinggung bedanya sama cuci otak. Bisa diperjelas lagi? Soalnya kan orang di dalam kultus sering nyangkal mereka dicuci otak. Iya, beda kuncinya di metode sama kesadaran korban. Cuci otak klasik itu biasanya lebih kasar ya. Ada paksaan fisik, ancaman langsung. Korban tahu dia hadepin musuh atau penawan. Contohnya tahanan perang atau kasus penculikan kayak Patty Hearst. Tujuannya lebih ke kepatuhan paksa. Perubahan keyakinannya mungkin nggak dalam-dalam amat, bisa hilang kalau udah bebas. Nah, kalau pengendalian pikiran atau thought reform yang dibahas Hasan ini jauh lebih halus. Pelakunya sering nampilin diri kayak teman, guru, penyelamat. Korban nggak sadar lagi dimanipulasi, malah ngerasa milih sendiri. Nggak ada kekerasan fisik terbuka biasanya, walau bisa aja ada di beberapa kasus. Tapi bukan metode utama. Tekniknya lebih pakai psikologi, persuasi, nipu, tekanan kelompok, manipulasi emosi, hipnosis terselubung. Hasilnya, identitas baru yang ditanam bisa jadi lebih dalam dan tahan lama, karena korban ngerasa itu miliknya. Jadi karena prosesnya halus dan korban merasa memilih, mereka nggak merasa kayak korban cuci otak paksa ya? Oke, ini penting banget buat dipahami. Realitas kehidupan di dalamnya sendiri gimana? Apa seindah janji pas rekrutmen? Wah, jauh panggang dari api. Biasanya sih gitu, setelah fase bulan madu awal yang penuh love bombing itu, realitasnya seringkali kerja keras tanpa henti, belasan jam sehari. Istirahat sama tidur minim banget. Kondisi hidup bisa jadi sangat sederhana, bahkan buruk. Pengabaian medis juga sering terjadi. Sakit atau capek fisik dianggap tanda lemah spiritual atau kurang iman. Jadi solusinya disuruh doa lebih keras, kerja lebih giat, bukan cari obat. Sumber ini juga nyebut hal-hal yang lebih gelap kan? Yang agak mengerikan gitu. Iya, sayangnya begitu. Ada laporan soal kekerasan fisik, pemukulan, bahkan pelecehan seksual di beberapa kelompok. Eksploitasi finansial juga umum. Anggota diminta serahin semua harta, tabungan, bahkan sampai ngutang atas nama kelompok. Mereka bisa kejebak dalam kondisi kayak perbudakan modern. Nggak punya uang, nggak punya koneksi luar, nggak ada sumber daya buat kabur. Kelompok bakal usaha keras nahan anggota apalagi yang masih dianggap produktif. Dan yang paling menyedihkan mungkin, dampaknya ke anak-anak ya. Itu tragedi tersendiri. Anak-anak yang lahir atau dibesarin di dalam kultus sering ngalamin pengabaian macam-macam. Fisik, emosional, pendidikan formal diabaikan, bahkan pelecehan. Mereka sering didoktrin dari kecil buat lebih loyal ke pemimpin atau kelompok daripada orang tua kandung sendiri. Kasus Jonestown di mana ratusan anak ikut tewas itu pengingat paling mengerikan soal bahaya ini. Ngebayanginnya aja udah sulit ya. Untuk bisa memahami orang yang kejebak di dalamnya, Hasan ngenalin konsep identitas ganda. Bisa dijelasin sedikit? Ini konsep yang ngebantu jelasin gimana seseorang bisa kelihatan beda banget setelah gabung. Hasan nyebut ada diri kultus. Misalnya, Ani pengikut kultus X.
Ini yang dominan, yang tampil di luar, yang jalanin perintah dan doktrin kelompok. Tapi di bawahnya masih ada diri asli. Ani sebelum masuk kultus, gitu. Identitas kultus ini aktif neken identitas asli, tapi nggak ngehapus sama sekali. Jadi diri yang asli itu masih ada di suatu tempat, nggak hilang. Masih ada. Kadang-kadang bisa bocor atau muncul sebentar. Mungkin pas mereka ngomongin kenangan lama sebelum gabung. Atau pas spontan nunjukin sikap atau selera humor lama mereka. Nah, ngenalin momen-momen kembalinya diri asli ini penting, terutama dalam proses bantu seseorang keluar. Karena di dalam diri asli itulah kesimpan keraguan, kontradiksi, pengalaman negatif yang sebenarnya mereka rasain soal kelompok. Meskipun diteken sama identitas kultus. Diri asli ini yang pegang kunci pemulihan. Itu ngasih sedikit harapan ya, paling nggak jadi kalau kita curiga sama satu kelompok nih. Entah karena kita dideketin atau lihat perubahan drastis di orang terdekat. Gimana cara ngevaluasinya? Apa aja tanda bahaya yang perlu diperhatiin menurut bab 3 ini? Asan ngasih kerangka evaluasi yang cukup praktis, fokus di 3 area, kepemimpinan, doktrin, sama keanggotaan. Buat kepemimpinan, coba cari tahu latar belakang pemimpinnya, siapa dia sebelum ini, pendidikannya, kerjaannya, ada catatan kriminal nggak? Penting juga, ada sistem akuntabilitas nggak di dalam kelompok? Atau dia punya kuasa absolut? Gimana gaya hidupnya dibanding anggota biasa? Ada klaim-klaim luar biasa soal dirinya. Ngaku Tuhan lah, nabi lah, satu-satunya penyampai kebenaran lah. Oke, cek pemimpinnya. Terus? Doktrin. Pertanyakan doktrinnya. Apa doktrin itu dianggap satu-satunya kebenaran mutlak? Nggak boleh dikritik atau ditanya. Isinya bisa diverifikasi independen nggak? Atau harus diterima pakai iman aja? Sifatnya hitam putih banget nggak? Mecah dunia jadi kami, baik, dan mereka, jahat. Dan yang penting, apa doktrinnya ngebolehin cara nggak etis, kayak bohong atau nipu orang luar demi tujuan kelompok? Pemimpin, doktrin. Yang ketiga, keanggotaan. Ini pasti soal gimana anggota diperlakuin ya. Betul. Ini dibagi lagi. Lihat proses rekrutmennya. Jujur, transparan nggak? Atau penutip udaya? Ada tekanan kuat buat cepet gabung atau bikin komitmen gede nggak? Orang yang baru gabung nunjukin perubahan kepribadian drastis dan cepet banget nggak? Terus lihat pemeliharaan grupnya. Ada kontrol super ketat nggak soal waktu anggota, tidurnya, makannya, info yang boleh diakses, sama siapa boleh hubungan? Kritik atau beda pendapat ditolerir nggak di dalam grup? Atau langsung dimatiin? Dan yang paling krusial mungkin soal bisa keluarga ya. Nah, itu dia. Kebebasan untuk pergi, ini indikator kunci. Ada cara yang jelas, sah, dihormati nggak buat anggota ninggalin kelompok kalau mereka mau? Atau sebaliknya, ada ancaman, intimidasi, konsekuensi negatif yang nakutin buat yang mau keluar atau udah keluar? Mantan anggota dianggap musuh nggak? Diburu, dilecehin, dihukum. Kalau jawabannya iya buat pertanyaan-pertanyaan negatif ini, wah itu lampu merah gede. Jadi kita bisa ngajuin pertanyaan-pertanyaan kritis ya kalau memang situasinya memungkinkan dan aman. Bisa, tapi ya tentu harus hati-hati. Beberapa contoh pertanyaan yang bisa ngebuka sifat asli kelompok misalnya. Selain nama ini, ada nama organisasi lain yang terafiliasi nggak? Ini bisa bongkar kedok kelompok samaran. Atau apa sih keyakinan inti kelompok ini? Apa tujuan menghalalkan segala cara, termasuk bohong ke orang luar? Ini nguji transparansi sama etika mereka. Pertanyaan jebakan yang bagus mungkin kayak, coba sebutin deh 3 hal yang paling Anda nggak suka atau pengen diperbaiki dari kelompok atau pemimpin Anda. Nah, itu pertanyaan jitu hangat. Anggota yang udah terkondisikan kuat sama pengendalian pikiran, seringkali susah atau nggak bisa jawab ini secara jujur dan kritis. Mereka mungkin bakal ngeles, kasih jawaban template, atau malah balikin pertanyaan. Bisa juga ditanya, pernah ngobrol sama mantan anggota atau baca kritik soal kelompok ini nggak? Respons mereka bisa nunjukin banget tingkat kontrol informasinya. Tentu, kayak yang Ada bilang tadi, tetap utamain keamanan diri ya. Kalau udah ngerasa nggak nyaman atau tertekan, ya mending cepat menjauh aja. Oke, rasanya kita udah ngupas cukup dalam nih soal ancaman kultus pengendali pikiran modern, berdasarkan bab 3 buku Hasan ini. Iya, kita udah lihat gimana ini ancaman nyata ya. Jangkauannya luas, dampaknya bisa sampai ke sosial politik. Kita juga udah bedah gimana mereka pakai metode psikologis yang halus dan canggih model bait itu. Perilaku, informasi, pikiran, emosi. Buat rekrut dan ngontrol anggota. Yang mana beda dari stereotip cuci otak paksa. Dan semoga ya, pemahaman tentang gimana kerentanan kita bisa dimanfaatin, plus kerangka buat evaluasi kelompok secara kritis ini, bisa jadi bekal berharga buat Anda semua.
Ini bawa kita ke satu pemikiran akhir deh. Sumber yang kita bahas ini kan nunjukin bentuk manipulasi ekstrim ya dalam konteks kultus. Tapi kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari nih, kita kan terus-terusan kena macam-macam upaya persuasi. Dari iklan, kampanye politik, dinamika di kantor, sampai hubungan personal. Pertanyaannya jadi, gimana kita bisa lebih sadar dan nguatin otot berpikir kritis kita buat ngadepin semua ini? Di mana sih batas tipis antara pengaruh yang wajar dan etis sama manipulasi yang mulai ngerusak dalam interaksi kita? Mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil hari ini biar lebih peka sama pengaruh di sekitar Anda? Dan mastiin pilihan-pilihan Anda itu beneran datang dari diri Anda sendiri? Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat nutup diskusi kita kali ini. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam ini. Semoga memberi Anda insight baru dan alat buat navigasi di dunia yang penuh info dan pengaruh ini ya. Sampai jumpa di penelusuran sumber berikutnya.